Untuk membahasnya, kami sudah terhubung bersama dengan kakak korban berinisial IZH. Selamat malam. Bapak-bapak, benarkah dikatakan ini ada kesalahpahaman dalam menyikapi atau menyadur percakapan jaksa seperti yang mungkin tadi sempat mendengar juga ya yang dikatakan oleh Kajati Banten. Apakah menurut Anda memang Anda salah memahami percakapan jaksa? Iya baik, terima kasih Metro TV. Saya kira Pak Kejati itu tidak memahami konteks ya, karena yang dikatakan oleh Ibu Kejari itu didengar oleh saya langsung. Beliau mengatakan bahwa pengacara itu tidak berguna, ngapain kamu pakai pengacara? Gitu. Jadi ini adalah sebuah penghinaan kepada semua pengacara yang ada di Indonesia karena ini hinaan profesi. Jadi saya kira Pak Kejati mungkin harusnya mendengarkan kami juga gitu, jangan sepihak gitu. Tetapi kan kami juga sangat tersinggung diperlakukan seperti itu. Karena kan kami memakai pengacara, kami ingin mendapatkan pendampingan. Gitu. Ya. Sidang pertama saja kami tidak tahu, tidak ada pemberitahuan. Bagaimana mungkin kami bisa percaya terhadap kejaksaan? Seperti itu. Baik, kalau tadi dikatakan begitu ketika akan melaporkan bahwa kasus ini adalah kasus pemerkosaan. Kemudian dikatakan tadi oleh pihak kejaksaan bahwa buktinya mana, ini kan kurang begitu. Maksudnya tadi dikatakan supaya nantinya bisa dibawa dalam kepersidangan selanjutnya begitu kan. Nah kemudian ada tidak mungkin arahan atau bimbingan dari pihak kejaksaan terkait bagaimana mengumpulkan bukti-bukti untuk bisa meneruskan kasus ini? Memang ada arahan, tetapi yang kami laporkan itu adalah proses persidangan yang janggal. Kami melaporkan bahwa kepada Kejaksaan Negeri Pandeglang bahwa jaksa penuntut ini tidak komunikatif. Pengacara kami tidak diberikan informasi yang layak. Kami tidak punya dakwaannya gitu. Nah, ketika kami melaporkan itu, bukannya kami diberikan pemahaman, justru kami sebagai keluarga malah dipertemukan langsung dengan jaksa penuntutnya. Ya otomatis kami dimarahin, toh kami yang melaporkan dianya malah didatangkan. Nah ini kan salah juga kalau kayak begini. Baik, jadi bahasa komunikasinya begitu ya dari pihak kejaksaan yang bisa dikatakan tidak baik begitu kepada pihak keluarga saat protes terkait dengan jalannya persidangan yang dianggap tidak sesuai begitu ya. Pak, kemudian ini kan awalnya keluarga ingin melaporkan kasus pemerkosaannya. Kemudian tetapi akhirnya pada persidangan ini merupakan kasus ITE begitu. Ini bagaimana ceritanya? Mengapa bisa akhirnya berbeda? Jadi pada saat kami melaporkan kepada pihak Polda Banten ini mungkin mereka kerjanya pengen sederhana aja, hanya bisa masuk atau melaporkan lewat UU ITE gitu ya. Jadi itu adalah keputusan dari penyidik. Kalau kita dari keluarga kan menyerahkan semua bukti-bukti yang kita punya gitu. Jadi ini dipertanyakan lagi kepada Polda Banten dan para penyidiknya, kenapa Anda mengarahkan kepada UU ITE? Sedangkan kami dari keluarga kan menyerahkan semua bukti-buktinya gitu. Jadi pihak kejaksaan juga jangan hanya mengatakan bahwa ini salah komunikasi. Orang jelas marah-marah kok. Salah komunikasi dengan marah-marah itu dua hal yang berbeda gitu. Saya sebagai kakak korban yang tentu saja mendampingi kasus ini merasa terhina gitu. Ini kok pengadilan kok tidak adil. Kok kejaksaan yang katanya mewakili korban, kok kita malah dimarah-marahin gitu. Terus kita pakai pengacara malah disampaikan malah tidak berguna gitu. Jadi saya kira ini sudah sangat kritis. Ini sangat-sangat tidak adil. Ya sudah kita serahkan ke Twitter saja. Baik, baik. Tentunya juga ini berat tidak hanya untuk korban, tetapi juga untuk keluarga korban, kemudian mendapatkan perlakuan seperti itu ya, Pak ya. Nah saat ini sidang sudah berlanjut dan pelaku dituntut 6 tahun penjara serta juga denda 1 miliar rupiah. Bagaimana dengan tanggapan pihak keluarga, sudah puas dengan tuntutan ini? Kalau bicara kepuasan, ini kembali kepada tujuan utama kami melapor. Yang pertama, kami meminta keadilan. Artinya kan sebetulnya ini adalah tindakan pemerkosaan. Artinya pemerkosaannya belum jadi. Yang kedua, kami ingin bahwa hak-hak korban, adik kami, keluarga kami ini dipulihkan.
Dan yang ketiga, tentu saja kami ingin adik kami itu hidup tenang, hidup normal, tidak ada ancaman. Jadi kalau orang ini ditahannya ini hanya sebentar, tentu adik kami akan merasa terancam. Kenapa merasa terancam? Karena hampir tiap hari diancam selama 3 tahun. Kalau saya mungkin tidak akan terancam, tapi kan adik saya selalu diancam setiap hari. Jadi kalau kita bicara rasa keadilan ya, dengan apa yang dilakukan kejaksaan kepada kami dan juga pengadilan negeri Pandeglang, saya kira jauh dari kata adil. Ini lagi sedang dalam diskusi kami dengan kuasa hukum, karena kami juga membawa beban yang sangat berat. Karena dengan kasus ini, kami sadar bahwa ada banyak kasus seperti ini. Kalau kita memang hanya selesai sampai di sini, ini bisa jadi contoh buruk. Nanti para predator, para pemerkosa ini bisa menggunakan UU ITE untuk menyelamatkan dirinya dari undang-undang pencegahan kekerasan seksual yang menurut kami sangat progresif gitu. Jadi saya kira kalau dilihat secara struktural ini harus lanjut sebetulnya. Baik. Pak Izzelha, terima kasih sudah berbagi bersama kami. Tentunya kami prihatin dengan apa yang menimpa korban atau adik Anda dan juga keluarga. Dan semoga keadilan dapat ditegakkan dalam kasus ini. Sekali lagi terima kasih sudah berbagi bersama kami di Top News. Selamat malam.